Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebelum belajar selalu berdoa. Hari ini kita ketemu lagi dalam tematik 5, tema 2, subtema 2, muatan IPS. Kita belajar KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Bab yang akan kita pelajari adalah 1. Jenis usaha ekonomi, 2. Kegiatan ekonomi. Kita mulai dengan jenis usaha ekonomi. Jadi, jenis usaha ekonomi itu dibagi menjadi 2, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jenis usaha yang dikelola sendiri antara lain 1. Petani, 2. Peternak, 3. Dagang. Petani. Hasil pertanian antara lain padi, jagung, kedelai, ubi, singkong, sayuran, dan lain-lain. Petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panennya. Petani di daerah dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi biasanya menanam sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, peternak. Kegiatan peternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakkan hewan ternak. Hewan ternak dapat digolongkan menjadi 3, yaitu hewan ternak besar, antara lain sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian hewan ternak kecil, antara lain kambing dan kelinci. Dan yang ketiga adalah unggas, yaitu berupa ayam, bebek, kalkun, dan burung puyuh. Hasil yang diambil dari hewan ternak dapat berupa daging, kulit, telur, susu, dan tenaganya. Yang ketiga, pedagang. Pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Pedagang bekerja di pasar, toko, warung, dan ada pula yang berpindah-pindah tempat. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Sekarang jenis usaha yang dikelola kelompok. Yang pertama ada firma, 2. PT atau perseroan terbatas, 3. CV, dan yang keempat koperasi. Yang pertama firma. 1. Firma didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. 2. Seluruh harta kekayaan pemilik dipertaruhkan untuk mendukung usaha. 3. Hutang salah satu pemilik akan ditanggung bersama. Dan yang keempat, biasanya beranggotakan keluarga atau teman akrab. Nah, firma ini didirikan berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, anggotanya biasanya keluarga atau teman-teman akrabnya. Yang selanjutnya kedua adalah PT atau perseroan terbatas. 1. Modal berasal dari beberapa orang dari pembelian saham. 2. Pemilik saham sama dengan pemilik PT. 3. Jika perusahaan punya utang, jaminannya hanya kekayaan milik PT atau perusahaan. Jadi kekayaan pribadi tidak ikut dijaminkan. Keempat, kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dijadikan jaminan utang perusahaan. Jadi yang bisa dijadikan jaminan utang perusahaan adalah kekayaan perusahaan atau kekayaan PT gitu ya anak-anak. Nah, yang ketiga CV. CV memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bertanggung jawab dengan mempertaruhkan seluruh kekayaan pribadi. Anggota pasif hanya ikut menanamkan modalnya. Sekarang yang keempat adalah koperasi. Pengertian koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti kerjasama. Nah, ini adalah Dr. Handes Muhammad Hatta yang merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau lahir di Batu Ampar, Bukit Tinggi, tanggal 12 Agustus 1902 dan beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980. Kalian tahu ya, Dr. Handes Muhammad Hatta ini juga sebagai proklamator Indonesia bersama dengan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi jangan lupa ya anak-anak, produksi itu menghasilkan. Produsen adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang menghasilkan barang contohnya petani menghasilkan padi, ini dari sektor produksi pertanian. Pabrik menghasilkan barang jadi dan barang setengah jadi, ini dari sektor produksi industri. Contoh barang jadi misalnya sepatu, gelas, alat olahraga. Jadi barang jadi itu barang-barang yang bisa langsung dipakai. Nah, sedangkan contoh barang setengah jadi adalah kain, besi, plastik, dan lain-lain. Nah, barang setengah jadi adalah barang yang masih butuh proses lebih lanjut untuk bisa dipakai atau digunakan. Kegiatan produksi yang menghasilkan jasa, contohnya guru, dokter, pengacara, penjahit, tukang ojek, bengkel, yaitu montir atau mekanik, kemudian perusahaan penerbangan, usaha angkutan barang dan manusia, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Distributor adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan distribusi. Contoh orang atau badan yang melakukan kegiatan distribusi adalah 1. Agen penjualan atau distributor. 2. Reseller atau pengecer. 3. Pedagang asongan. 4. Pedagang kaki lima. 5. Pedagang pasar. 6. Pedagang keliling, dan lain-lain. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi antara lain. 1. Orang perlu makan agar bisa bertahan hidup. Jadi, seseorang membeli makanan atau bahan makanan untuk dipakai sendiri, untuk dimakan sendiri bersama keluarganya, itu dinamakan dengan kegiatan konsumsi dan orangnya merupakan konsumen. Jadi, bukan membeli barang untuk dijual. Kalau membeli barang untuk dijual berarti kan distribusi kegiatannya dan orangnya adalah distributor. Sedangkan kalau dipakai sendiri itu namanya untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian, siswa memerlukan guru agar menjadi pandai. Yang ketiga, orang perlu pakaian untuk memenuhi kebutuhan sandang. 4. Penumpang menggunakan bis untuk bepergian. 5. Orang sakit memerlukan dokter agar cepat terobati penyakitnya. Nah, sekarang tugas buat kalian mengisi tabel kegiatan konsumsi sebagai berikut. Di sini konsumennya ada saya atau kalian sendiri, kemudian ayah, ibu, adik, kakak. Misalnya,
Kalian kegiatan konsumsinya itu banyak sekali, jadi tulis saja salah satunya. Misalnya, sekolah. Nah, barang yang kamu konsumsi apa? Buku, alat tulis, seragam, kemudian sepatu, tas gitu ya. Jadi setiap orang itu memiliki kegiatan konsumsi yang beragam, tidak hanya satu kegiatan konsumsi saja, tapi di sini teacher minta kalian menulis salah satunya saja gitu ya. Misalnya, adik, kalian misalnya yang punya adik bayi, kegiatan konsumsinya apa? Misalnya menyusu. Nah, barang yang dikonsumsi apa? Susu formula gitu ya, atau makanan bayi gitu. Nah, tugas ini kalian buat di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Teacher Dika. Selamat mengerjakan tugas anak-anak, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, kemudian jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membantu ibu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.